gitu, bisa nggak ya? Nggak boleh, mudik serba boleh, ya udah. Tunggal kedua Titian Tube. Untuk para tamu undangan dan rekan-rekan seniman, sungguh saya merasa senang sekali, bahagia, dan mau tidak mau harus mengucapkan congratulations untuk Orbital dengan karena sebenarnya saya terkejut ada ruang yang baru. Dulu di sana yang kurang proper karena udara yang langsung di sini cukup tertutup. Bahkan di sebelahnya ada kantor kecil. Saya mengingatkan di Jepang banyak galeri-galeri yang ada kantornya, kalau lihat itu ada image bahwa terkoordinasi dengan baik. Ya, ini harus perlu disyukuri. Waktu beberapa tahun yang lalu saya menjadi saksi pernikahan Goro ini, ya, 10 tahun. Saya tidak membayangkan seorang seniman dengan bukan seniman ternyata terjadi sesuatu semangat, bahkan dengan mertuanya juga luar biasa. Jadi galeri ini tumbuh secara organik. Kalau tumbuh secara organik, menelusuri dari kata hati, keperluan, kemampuan itu akan lebih langgeng. Bukan untuk bikin proyek, isinya bagaimana. Tapi dan saya melihat program-programnya juga tidak muluk-muluk. Tetapi untuk di Bandung ini sangat bagus karena selalu mengambil embrio orang-orang muda yang bisa muncul. Nah, saya mengenal Lena tahun 2001. Dia masih fresh dari sekolahnya, dan kemudian saya mengenal itu direkomendasi sama Pak Saini KM. Saini KM salah satu anggota Dewan Pertimbangan Kurator di Selasar. Waktu itu ada Pak Saini KM, juga ada Pak Tamang Sudiarto, ada di sini Karma Agung dan tetap waktu itu kuratornya, ada dari Saini KM itu sebagai sastra. Jadi kalau ada performance yang kaitan dengan sastra, saya minta petunjuk beliau. Juga dari Nugroho yang kaitan dengan film, juga Pak Yuswadi yang kaitannya dengan arsitektur. Nah, waktu saya kenal dengan Pak Saini KM, dia mengatakan saya ada mahasiswa yang kreatif. Oh ya, siapa itu mereka? Apa itu? Dia penari, penari. Terus begitu kenal, coba perform di Selasa. Akhirnya dia mau. Sesuatu yang luar biasa. Di Selasa kan ada MP Theater. Di sini ada podium yang center. Kemudian penonton mengitari separuh lingkaran. Rupanya Pak, saya mau di sana, tetapi nanti penontonnya bukan di sini, tapi di tengah. Saya menarik di antara kursi-kursi duduk. Saya kaget, saya serahkan. Kemudian begitu masuk, dia ngambilnya mulai dari kanan, merespon tempat duduk sampai terus. Saya melihat gerakan-gerakannya itu cukup sensitif, dan
Dari situ saya selalu berpikir, kenapa dia membalikkan kebiasaan itu. Nah, di sini mungkin yang kata-kata Pak Saini KM itu membuktikan, dan itu selalu ada di ingatan saya. 2 minggu yang lalu dia mengatakan, Pak, saya mau pameran di orbital. Pameran apa? Lukisan. Saya pikir kapan dia bikin sketch, bikin drawing. Karena kalau lukisan ibunya itu drawing atau sketch, saya bikin sesuatu. Oh boleh, coba dibawa aja yang sudah ada ke tempat saya. Dia bawa 7. Saya terkejut. Sebenarnya dia bukan melukis, dia menghubungkan lantai pinggir ini dengan seperti raket, lubang-lubang, raketnya dihubungkan. Tapi menghubungkannya itu tidak eksak, tapi mau dia. Justru dengan persilangan itu terbentuk suatu image dan dia respon lagi. Nah, itu luar biasa. Sehingga dia memulai dari kesadaran membuat struktur. Kalau seniman pemula sering mulai dari gambar, ini struktur. Maka dengan saya tidak komen dengan warna-warna ini, tapi mungkin di dalam proses. Baik seperti yang coklat itu tidak menggunakan warna lebih terasa itu struktur. Kalau yang menggunakan warna, apalagi bicara cipratan itu sudah mungkin masih proses. Tapi suatu saat mungkin tidak ke sana. Karena untuk belajar warna di seni rupa aja sekian tahun juga saya melihat dengan adanya struktur ini, dia kesadaran terhadap ruang itu tanpa dia sadari dia merasakan itu, bikin ruang, kemudian di situ dia membentuk sesuatu. Nah, saya teringat suatu saat saya ditelepon seorang koreografer yang idola saya waktu itu, Pak Sardono. Kalau ke Jakarta mampir, waktu saya mampir ke sana, rupanya di studionya dia bikin lukisan. Waktu itu dia sedang menggarap di Ponorogo ya. Kemudian dia bikin lukisan di Ponorogo. Terus saya kan, Mas, nggak usah bikin figur yang manusia. Untuk belajar figur manusia anak bumi itu di dasar itu beberapa semester. Tapi tergantung Mas Androno kan ahli sensitif di dalam blocking itu saja. Makanya dia akhirnya dengan warna-warnanya dia bikin satuan-satuan yang bikin yang panjang, bisa yang besar, yang sekarang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ya. Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Oh ya. Panjang dia bikin satuan-satuan. Nah, itu bahkan suatu saat Sardono main di Selasa, dia sudah berumur waktu itu sudah 70 sekian. Saya mengenal dia itu masih muda. Dia melihat ada jalan turun gitu. Wah, kalau saya menari di situ duduk enak. Ya, tapi kanan kiri tengok yang nonton dari mana. Tapi dari situ saya merasakan, berpikir vitalitas pada dirinya, dia pahami, dia sadari. Maka di MP Theater saya bikin panggung 15 meter tinggi miring, kalau tidak salah 15 derajat. Kemudian 15 derajat waktu itu temanya tsunami. Kemudian di paling bawah itu ada lampu yang terang, sehingga saya keluar menggelunduk. Alas daripada lantainya itu pakai kain. Jadi kalau
dia lagi gini, dia pegangan kain dengan di tempat lampu itu garis-garis bagus sekali, ada lukisan. Kemudian dengan menggelundung itu sesuai dengan umurnya, dia tidak berupaya membuat satu gerakan-gerakan dengan lantai yang dasar ini. Tetapi dengan sambutan penonton yang hangat, dia mencoba membalikan, dia ingin ke atas. Nah, ketegangan itu yang itu untuk seorang pelaku performance itu merupakan sesuatu yang menambah adrenalin dalam performance itu. Jadi saya menyadari kemampuan itu. Kalau kata barangkali tidak biasa saja. Saya ingat juga ada seniman Singapura namanya Tang Dao. Tang Dao itu di Singapura pada zaman hilir mudik ramai sekali orang. Kemudian dia performance di situ. Biasanya di sana di Singapura kan ada liok, orang dengan bunyi musik ramai kali, orang pada nolak gitu. Habis itu sudah. Tapi dia hanya sendirian buka baju dengan kain ikat putih. Dia cuma bawa semacam lilin menyala, berjalan pelan-pelan sekali. Terus orang-orang ngapain semua pada malah menarik semua orang yang melihat gerakan yang lambat di tengah keserukan menoleh. Bahkan secara emosi mereka penonton khawatir takut nyala lampunya itu mati, ya. Dan ikut merasakan itulah seorang performance yang peka terhadap suasana lingkungan. Nah, saya melihat kepekaan ini ada pada diri Raymond. Saya undang di Selasa dengan merespon uang, kuat batu dia merespon batu, bahkan di sana ada merespon air. Caranya berbeda, air dia pakai selendang, kemudian batu bahkan naik-naik gitu. Terus kemudian merespon lagi di hutan lindung, kemudian di Babakan Siliwangi, hutan kecil, bahkan pernah dicek oleh ya. Jadi dia menggerakkan tubuh itu bukan untuk menari saja, tapi merespon lingkungan. Nah, unsur merespon itulah yang sebetulnya kunci-kunci keseniannya. Nah, seperti ini merespon. Seperti tadi adegan terakhir menarik sekali. Dia merespon bahan putih ini, sehingga warna itu sebetulnya nggak penting bagi dia. Mungkin saat ini dia melukis itu harus pakai warna, ya, tapi sebenarnya nggak penting. Melukis itu harus pakai kuasa hebat yang kita ini kan cenderung bikin dekoratif. Nah, struktur ini mungkin bisa dikembangkan. Bisa saja ke depannya bisa diintervensi laser perkembangannya masih kemungkinan bukan meniru lukisan, tetapi makanya dengan pameran ini membuat satu pembicaraan diskusi sangat menarik untuk seniman-seniman muda berkarya itu bukan lukisan patung, tapi sesuatu saya ini lukisan nggak tahu, nggak penting. Nanti yang membicarakan itu mungkin seorang kurator untuk menganalisa gitu. Seniman bergerak harus kreatif, terus mengenal dirinya, kemudian berupaya bagaimana menampilkannya, dan terakhir berstrategi. Waktu datang saya ini masih kayak ini kurang dua minggu ya, semuanya miring-miring gitu. Nah, akhirnya Pak nanti mau saya pasang kayak begini. Kalau gitu kayaknya jangan di profil, jangan di fitur, jangan di
warna kayu sebagai kayu. Dan yang terakhir di sini ada sudut potongan adu manis. Banyak yang membuat sesuatu yang manis. Kalau bisa ada positif negatif termasuk pakai pasang. Kejujuran terhadap materi itu sangat poin merupakan menulis konvensional, menemukan sesuatu yang baru, sangat menarik. Saya tidak berlama-lama karena saya harus ke Jogja. Mungkin juga dengan Jogja saya harus mikir kereta api Jepang. Tapi terima kasih pada guru yang memberi ruang pada Lena untuk tampil ini. Ini sangat sulit. Semua congratulations. Terima kasih banyak Pak Nadio. Sebetulnya pameran ini juga yang juga salah seorang yang cukup berperan itu Agung ya. Karena kita ngobrol bertiga dengan Agung bukan hanya yang